Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Ayu Melani dengan NIM 90500123126. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C angkatan 23. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal perspektif Islam. Yang pertama itu definisi dan konsep dasarnya. Nah, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam merupakan instrumen pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Pendekatan Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual. Sedangkan secara konseptual, kebijakan fiskal Islam mencakup pengaturan pendapatan atau revenue dan belanja atau ekspenditur negara sesuai dengan kebutuhan syariah. Kemudian definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal secara umum dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi perekonomian. Secara konseptual, kebijakan fiskal Islam dibangun atas dua pilar utama, yaitu pendapatan dan belanja negara yang sesuai dengan syariah. Pendapatan negara tidak hanya bergantung pada pajak saja, tetapi juga pada sumber-sumber yang diatur dalam Islam, seperti zakat, infak, sedekah, ganimah atau harta rampasan perang, jizyah atau pajak untuk non-muslim, dan kharaj atau pajak tanah. Kemudian kebijakan fiskal di masa Rasulullah. Penerapan kebijakan fiskal Islam pertama kali dilakukan secara sistematis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Kebijakan fiskal di masa Rasulullah bersifat sederhana namun revolusioner karena menggabungkan prinsip ekonomi dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian kebijakan fiskal di masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq, kebijakan fiskal masih bersifat sederhana. Fokus utamanya adalah pengumpulan zakat dan penegakan kewajiban membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar memimpin perang Riddah untuk menegakkan otoritas negara dalam hal zakat. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi, yaitu Baitul Mal dibentuk sebagai lembaga keuangan negara yang dimana menetapkan kharaj atau pajak atas tanah pertanian non-muslim dan jizyah atau pajak atas penduduk non-muslim sebagai sumber pendapatan tetap. Kemudian administrasi fiskal dibenahi termasuk pendapatan penduduk, yaitu menunda pembagian langsung harta rampasan perang dan mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan umat secara kolektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.